Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua di kuliah pengembangan berkelanjutan tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kalau di segmen sebelumnya kita membahas latar belakang mengapa aspek SDG di nomor 11 ini menjadi aspek yang penting. Di segmen ini kita akan membahas target nomor 1 dan nomor 2 dari SDG nomor 11. SDG nomor 11 yang pertama memiliki target terkait dengan aspek perumahan. Jadi bagaimana menciptakan tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Secara detail, eh, target ini dinyatakan sebagai menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Jadi memang kata kuncinya adalah layak, aman, dan terjangkau. Dan sekarang ini salah satu yang ingin dibenahi adalah bagaimana kita menata area yang kumuh atau seringkali disebut dengan slum area. Ini adalah data populasi dunia yang tinggal di daerah kumuh. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, dia memang didominasi, kalau dilihat memang area kumuh di tahun 2014 memang salah satu yang paling banyak di daerah Cina gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya banyak juga orang yang masih tinggal di daerah kumuh. Jadi kalau dilihat sini sebenarnya kondisi Indonesia mirip dengan di sini nih, kalau saya tandai Indonesia ini sebenarnya di tahun 2014 kondisinya mirip dengan beberapa negara di Amerika Selatan dan negara di Afrika. Jadi memang kalau dilihat eh, arahnya menuju arah yang lebih baik gitu, tapi kita masih punya PR yang cukup banyak dalam menyediakan perumahan, terutama untuk membenahi masalah perumahan di daerah kumuh. Lalu aspek yang selanjutnya adalah target terkait dengan bagaimana menciptakan sistem transportasi yang affordable atau dapat dijangkau, terjangkau dan sustainable. Dan secara detail, target ini menyatakan adalah bagaimana kita menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya aspeknya adalah ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan transportasi umum yang berkelanjutan dan juga inklusif gitu. Jadi dapat digunakan oleh semua orang. Kalau kita lihat di Indonesia, beberapa kota di Jakarta sudah menerapkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dengan berfokus pada transportasi umum, seperti di Jakarta dengan MRT Jakarta, lalu Jakarta dan daerah sekitarnya dengan LRT Jabodebek, atau Palembang dengan LRT Palembang. Jadi sudah ada perubahan paradigma transportasi masyarakat yang dulunya berfokus pada transportasi pribadi, nah sekarang berfokus pada transportasi umum yang nyaman. Dan transportasi umum ini yang nyaman ini dapat digunakan oleh semua orang gitu. Jadi baik itu pekerja kantor atau siapapun dapat memiliki akses yang sama dengan untuk penggunaan transportasi tersebut, berbeda dengan penggunaan pribadi yang memang sangat sangat berbeda bagi satu orang dan orang yang lainnya. Dan kalau dilihat sendiri juga sekarang di Indonesia tren pembangunan juga sudah berpindah dari kawasan kawasan yang memang diperuntukkan untuk kawasan tertentu seperti kawasan perumahan, kawasan perkantoran, menjadi kawasan dengan konsep TOD atau berkonsep transit. Jadi memang pusat pusat kegiatan transportasi, maksudnya pemukiman, komersil, perkantoran itu didekatkan dengan titik-titik jalur transportasi. Dan kita sendiri ada tantangan yang berbeda karena kalau dulunya kawasan ini memang memiliki satu fungsi tertentu, sekarang dalam satu kawasan TOD dia ada beberapa fungsi tertentu, dan paradigma TOD ini telah mengubah konsep kita dalam membangun sebuah area perkotaan. Dan itu sudah mengarah ke kondisi yang sebenarnya menjadi lebih baik gitu, karena
kota yang benar pada dasarnya salah satu aspek yang bisa dinilai adalah dari sisi sistem transportasinya. Apabila sebuah kota memiliki sistem transportasi yang baik, maka kota tersebut memang sudah didesain dengan baik. Itu tadi materi di segmen kedua mengenai target nomor 1 dan kedua. Nanti kita akan masuk ke segmen ketiga mengenai target-target selanjutnya. Terima kasih.